Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastarshidu wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid, amma ba'd. Yang terhormat para pimpinan Madrasah Istiqlal Jakarta, yang kami hormati para kepala madrasah, dewan guru, dan seluruh karyawan-karyawati Madrasah Istiqlal Jakarta yang saya cintai, saya banggakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan berkemas-kemas meninggalkan kita. Idul Fitri dalam perjalanan dan mungkin selangkah lagi menemui kita. Kita berucap dengan ucapan orang-orang yang arif dan bijaksana, muwadda' muwadda' ya Ramadan, muwadda' alaina bil ghufran. Selamat tinggal, wahai Ramadan, tinggalkanlah kami disertai dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri kita sambut dengan sukacita dan gembira, karena kita berharap bahwa dengan kedatangannya kita kembali kepada fitrah kesucian kita. Dengan kedatangannya kita seperti atau persis yang dilukiskan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, terbebaskan dari dosa dan noda. Bapak Ibu, para karyawan-karyawati yang dimuliakan Allah, Idul Fitri adalah momentum yang baik, yang sangat baik untuk saling memaafkan. Kita tidak perlu malu, kehilangan harga diri untuk meminta maaf. Karena ini memang waktunya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau kita tidak meminta maaf atas kesalahan, dikhawatirkan kita tidak termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Nah, Idul Fitri maknanya secara harfiah atau makna harfiahnya itu sebenarnya lebih penting, ya. Kalau dari segi makna harfiah dan makna substansi, menurut saya makna substansinya itu lebih penting dari makna harfiah daripada Idul Fitri. Kalau kita katakan Idul Fitri dari segi harfiahnya, itu adalah kata majmuk, ya, terdiri dari kata Id dan Fitri. Id dalam bahasa Arab Kalau dari segi makna harfiahnya itu adalah
kembali. Ada ya'udu kata kerjanya. Bisa juga Id itu berarti kebiasaan. Nah, dari sinilah muncul kata adat istiadat. Kalau Id berdiri sendiri, maka dia adalah hari di mana orang banyak berkumpul karena pada hari itu ada nilai yang amat penting. Karena itu Id juga dinamakan dengan hari raya. Kalau di negara tetangga kita yang serumpun, Malaysia atau Brunei, Lebaran itu mereka menyebut dengan raya atau hari raya. Nah, kalau dari segi bahasa, pada mulanya berarti sesuatu yang dibuka, ya, sesuatu yang dibelah untuk ditampakkan. Dari akar kata yang sama, misalnya pekerjaan memeras susu, ya, itu juga dinamai dari akar kata ini. Susunya ada, kemudian diperas supaya kelihatan. Dari akar kata ini juga bisa bermakna membuka. Nah, dari sinilah lahir kata iftar, artinya berbuka, berbuka puasa. Dari kata fitri juga lahir kata futur. Biasanya kalau kita menginap di hotel di Timur Tengah, resepsionisnya biasanya berkata al-ghurfa ma'af futuris sabah, ya, kamar itu sudah include dengan makanan pagi. Nah, futur di sini maksudnya adalah makan pagi. Nah, ada yang berkata dari segi bahasa, Idul Fitri adalah hari kita berbuka setelah selama ini kita berpuasa. Jadi hari makan dan minum, ya, karena memang pada hari raya Idul Fitri itu kita tidak boleh berpuasa, bahkan diharamkan. Nah, kalau kita melihat Al-Quran dan hadis, kita akan menemukan kisah Nabi Isa alaihissalam bersama dengan umatnya. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit supaya menjadi hari raya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya hari raya Idul Fitri itu, kalau ditinjau dari segi ini, itu adalah hari raya makan. Kenapa? Karena selama ini kita tidak boleh makan. Sekarang kita boleh makan. Itu juga sebabnya pada hari ini semua orang harus makan. Bukan saja yang punya makanan, ya. Orang yang punya kelebihan makanan sehari semalam harus memberikan kepada orang lain. Nah, makanan itulah yang biasa kita namakan dengan zakat fitrah. Ya, kita di akhir-akhir Ramadan biasanya menunaikan zakat fitrah. Dan makanya wajar kalau ibu-ibu di hari atau di malam Lebaran itu biasanya sibuk
membuat makanan, membuat kue-kue dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada makanan-makanan tertentu ya yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Tetapi kalau kita masuk lebih dalam lagi ya, menyangkut masalah makan ini, pertama, kalau memang diwajibkan bagi setiap muslim yang mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal, wajib ya baginya atau bagi yang menanggungnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu berarti agama ini memberikan perhatian yang besar kepada pangan dan kepedulian sosial. Anda tidak dianggap Idul Fitri kalau tidak memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini mungkin yang ingin saya garis bawahi, melalui makanan, syaitan itu menjerumuskan Nabi kita Adam alaihissalam, dan tentunya juga bisa menjerumuskan kita semua. Hati-hati makanya ya, di Idul Fitri ada yang harus kita ingat. Waktu kita mengaitkan dengan makanan Idul Fitri ini, kita ingat bahwa syaitan itu menggoda Adam sehingga Adam mencicipi buah terlarang. Nah, makanya kita benar-benar waspada dan hati-hati dari godaan syaitan ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita kaitkan dengan makanan, biasanya kita di hari Lebaran ini bebas. Bahkan itu ada yang berkata Lebaran ini terambil dari kata lebar, bebas kemana-mana, bebas makan ini, ya, bebas makan itu dalam bahasa Indonesia. Tapi Lebaran, kalau memang mau dikatakan berasal dari kata lebar, kita ingin memahaminya dalam arti bahwa hati kita juga jadi ikut lebar. Hati kita jadi lapang, ya. Ada yang marah sama kita maafkan. Nah, dalam konteks makanan, kalau kita bicara tentang Idul Fitri, itu berarti hati-hati dalam makanan. Pilihlah makanan yang baik untuk kesehatan dan yang berdampak baik, sekali lagi, untuk kesehatan kita. Ada makna lain dari fitri itu, boleh jadi cukup populer. Fitri dari kata fatarah, yang berarti membelah sehingga nampak. Bisa juga berarti asal kejadian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qulillahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah. Allah yang menciptakan pertama kali, ya, tidak ada contoh sebelumnya. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi fitri itu bisa bermakna asal kejadian. Ya, dulu ada cerita, ya, di masa Nabi atau di masa sahabat Nabi, ada dua orang bertengkar di depan sebuah sumur. Salah seorang sahabat Nabi mendengar pertengkaran mereka berdua. Yang satu berkata, ini sumur adalah milik saya yang punya. Lalu tiba-tiba yang satunya berkata,
ana fatartu. Loh, sahabat yang mendengar percakapan dua orang yang bertengkar ini kaget. Mendengar kata ana fatartu. Ya. Setelah dia pikir-pikir, dia telusuri lama-lama, oh, ternyata maksudnya ana fatartu adalah saya yang membuat pertama kali sumur tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Idul Fitri itu artinya kita kembali ke asal kejadian. Ini bisa dikuatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, bulan puasa, ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang ke-9, ya. Kalau kita dihitung dari bulan awal di dalam tahun Islam, ya. Bulan Islam itu ada Muharram, Safar dan seterusnya sampai ke bulan 9, yaitu Ramadan. Nah, manusia itu dilahirkan, ya, atau dikandung oleh ibunya selama 9 bulan dan dilahirkan, ya, kalau normal itu pada bulan ke-10. Nah, Syawal, ya, itu adalah bulan ke-10. Jadi pada dasarnya, ya, kita ini kembali ke asal, kembali sebagaimana semula. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh." Siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas kepada Allah, tentunya dia kembali tanpa dosa sebagaimana kejadiannya waktu pertama kali lahir. Di dalam agama Islam tidak dikenal dengan adanya dosa waris. Jadi kita kembali kepada asal kejadian kita. Nah, asal kejadian kita itu suci. Apa yang dimaksud dengan suci? Suci itu ada 3 unsurnya: benar, baik, dan indah. Kalau cuman indah tapi tidak baik, itu tidak ada gunanya. Kita di hari Lebaran ini dianjurkan untuk memakai pakaian yang indah, tapi itu hanya salah satu aspek dari Idul Fitri. Apakah artinya pakaian yang indah kalau hati kita busuk? Ya, jadi ingat, indah, benar, dan baik itu adalah suci. Mencari yang indah itu menghasilkan seni. Memperagakan yang baik itu menghasilkan akhlak. Mencari yang benar itu menghasilkan ilmu. Jadi orang yang beridul fitri itu mestinya menjadi seniman, budiman, dan ilmuwan. Itu kata Bapak guru kita, Profesor Dr. Quraish Shihab, ahli tafsir yang menjadi kebanggaan umat Islam di Indonesia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita di hari raya Idul Fitri disuruh berpakaian yang indah, disuruh bergembira. Nabi pada salah satu hari raya itu mengundang atau datang ke rumah beliau 2 orang penyanyi. Nah, waktu itu Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah berziarah, dan di depan anaknya Aisyah, istri Rasulullah SAW, beliau berkata, "Apa-apaan ini? Pakai acara nyanyi-nyanyi di rumah Nabi." Nabi mendengar perkataan Abu Bakar, lalu Nabi menegur, "Biarin aja, ya. Ini biarin mereka menyanyi, ya.
Karena orang yang menyanyi itu hatinya biasanya jadi lapang, hatinya gembira, dan hari raya ini kita harus sambut dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Jadi kalau kita katakan Idul Fitri adalah hari raya yang suci, di dalam Quran surah Ar-Rum itu ada ayat yang berbunyi seperti ini. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu. Wajah di sini kita artikan totalitasmu. Jadi sebenarnya wajah ini bukan ini saja, bukan muka kita ini, ya. Ilustrasinya begini: kalau kita tutup badan kita ini, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang kita buka itu hanya muka kita, wajah kita, kita masih dikenal apa enggak? Pasti masih dikenal. Begitu pula sebaliknya, kalau kita tutup wajah kita, kemudian anggota tubuh yang lain, ya, dari leher sampai kaki itu dibuka, kira-kira orang kenal kita apa tidak? Tidak, ya. Jadi wajah itu dalam bahasa agama artinya seluruh totalitas, ya. Hadapkanlah seluruh totalitas kamu kepada agama yang benar, karena Allah itulah agama yang benar. Kalau cuma sujud saja, lalu ada tanda hitam di dahi kita, kemudian kalau hanya cuman menutup aurat, memakai hijab, ya, itu namanya belum beragama yang benar, ya. Beragama yang benar itu kalau hati kita, ya, kemudian kegiatan aktivitas kita semuanya itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah makanya Idul Fitri berarti kita kembali menganut agama yang benar, menghadapkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah makna hakiki dari Idul Fitri. Bapak dan Ibu, seluruh karyawan-karyawati Madrasah Istiqlal Jakarta yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.